Pemilihan Yosua. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia." Bilangan 27 ayat 18-20. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Bilangan 27 ayat 12-23. Di ayat-ayat pertama Bilangan 27 ini dikisahkan mengenai anak-anak perempuan Selafehat, generasi keempat dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anak itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka menghadap dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah." Ada kelompok dari Bani Lewi yang namanya Korah yang dihukum Tuhan ya saudara ya, dan dihukum sangat mengerikan. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Pada masa itu saudara, ketika kaum memperjuangkan warisan yang berupa tanah, maka tidak boleh dianggap sebagai serakah atau mata duitan. Sebab dalam perjuangan yang melekat dengan tanah warisan itu adalah pengakuan bahwa kaum yang berasal Selafehat itu ada. Perjuangan anak-anak perempuan Selafehat ini tidaklah umum jika melihat konteks waktu. Yang umum itu adalah warisan untuk anak-anak laki-laki atau anak laki-laki yang mendapatkan warisan. Dari bagian kecil kisah ini ternyata Allah melalui Musa memberikan firman demikian. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat ini benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau, maksudnya Musa, harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari peristiwa anak-anak perempuan Selafehat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah tidaklah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Terbukti bahwa Allah memberikan firman yang melengkapi apa yang kurang pada masa itu. Saya menduga perjuangan anak-anak Selafehat ini murni di hadapan Tuhan untuk keberlangsungan kaum mereka dan bukan karena matre. Nah, setelah peristiwa anak-anak Selafehat menjelang masa akhir hidupnya Musa,
Tuhan Allah berfirman, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah menolak, maksudnya telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Dan pada masanya akan berakhir, masanya Musa, maka Musa berkata kepada Tuhannya demikian, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap Israel mendengarkan dia. Saya ajak kita berhenti sejenak ya saudara pada bagian ini. Regenerasi Musa kepada Yosua bukan hanya soal pergantian pemimpin suatu umat. Tapi Tuhan dengan jelas berfirman, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ingatkah saudara bagaimana umat Allah melawan Musa? Ingatkah saudara bagaimana umat Allah akan melempari Musa dengan batu, bahkan bersungut-sungut? Mengapakah Tuhan masih mengatakan, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia? Apakah kewibawaan Musa masih ada? Jawabannya ada, dan terus ada di hadapan Tuhan. Beda kalau di hadapan pemberontak ya saudara. Bagi pemberontak yang tegar tengkuk tidak mengenal kewibawaan ini. Menariknya terjemahan Alkitab ND mengartikan kewibawaan itu sebagai gengsi. Artinya pelayanan yang bergengsi di hadapan Tuhan, walau dalam sejarahnya pernah ditolak dan umat pernah memberontak kepada Musa. Lalu Tuhan Allah melanjutkan, ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tuhan Allah telah memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Sejarah hidup Yosua dimulai dengan menjadi abdi bagi Musa, dan Yosua setia sejak masa mudanya. Orang yang dipilih Allah pasti setia pada Allah dan panggilannya sampai akhir. Setiap peralihan kepemimpinan Tuhan izinkan sebagai bagian dari rencananya. Tuhan selalu mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Kepemimpinan baru dan tugas yang besar akan selalu didukung oleh penyertaan Tuhan, serta kasih setianya tidak akan pernah berubah. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar akan pentingnya kesetiaan serta kesiapan untuk terus melanjutkan apa yang menjadi misi dari Tuhan. Sambil percaya bahwa Tuhan akan selalu mengatur segala sesuatunya dengan sangat sempurna. Saat terjadi peralihan kepemimpinan, kita bisa tetap yakin bahwa Tuhan menyertai sampai pada tujuannya yang lebih besar. Selamat ulang tahun Jasmine Hauben dan Hartanto. Saudara-saudara yang bersangkutan kemungkinan tidak ada di grup WA GKT Banyuwangi, atau kalaupun ada sudah tidak aktif. Jika saudara-saudara ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, dapat japri saja agar terbaca oleh yang bersangkutan dan terberkati.
Tuhan memberkati kita sekalian.